Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita insyaallah ta'ala akan membahas kitab-kitab karangan dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita kembali membahas buku yang pertama dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain yang berjudul Ijazul Masih atau diterjemahkan menjadi Mukjizat Al-Masih. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita tentunya Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Kalau Sehat. Allah Ta'ala sehat. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama atau kita sebut sebagai pembuka lah Pak ya untuk membahas buku ini, buku Ijazul Masih ini, dan dalam episode kali ini kita mencoba untuk mendalami apa isi yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Pertanyaan pertama, kira-kira kontennya apa-apa saja di dalam buku ini Bapak? Baik. Buku ini berisikan tafsir surat Al-Fatihah. Sebagaimana kebiasaan beliau menulis di beberapa buku, biasanya di bagian cover pun beliau sudah memberikan keringkasan dari isi buku tersebut. Di sini dituliskan man sarahu ayyaqra al-fatihata ma'a ma'arifahal makhfiyah wa haqa'iqaha ar-ruhaniyah falyaqra tafsirona hadza bittataburi wasihatin niyah. Jadi siapa yang suka untuk membaca surat Al-Fatihah diiringi dengan makrifat tersembunyinya dan hakikat-hakikat keruhaniannya, maka hendaknya dia membaca tafsir kami ini dengan disertai tadabbur dan ketulusan niat. Lebih dalam lagi termasuk tantangan kepada orang-orang yang ditantang untuk menulis tafsir yang sama. Jadi secara konten atau isi, kitab ini terdiri dari 8 bab. Sebagaimana biasa ada bagian pengantar, belum dihitung. Jadi latar belakang beliau menulis diawali dengan Alhamdulillah, kemudian sholawat, dan juga pengantar-pengantar latar belakang dari buku tersebut. Kemudian baru masuk kepada bab pertama. Bab pertama ini berisikan al-babul awal fi dzikri asma'i hadhihi surah wa ma yata'allaqu biha. Jadi bab pertama ini berisikan mengenai penyampaian atau penyebutan nama-nama dari surat Al-Fatihah. Yang dimaksud mungkin selain nama Al-Fatihah ada nama-nama yang lain dan hal-hal yang berkaitan dengan penamaan tersebut. Itu bab pertama. Bab yang kedua adalah di sini disampaikan mengenai apa yang berkaitan dengan pembacaan surat Al-Fatihah atau pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran. Yang dimaksud adalah Al-Babusani fi syarhi ma yuqalu inda tilawatil Fatihah wal Qur'anil Azim a'ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi bab yang kedua ini adalah mengenai penjelasan apa yang diucapkan ketika menilawahkan Al-Fatihah dan ketika menilawahkan ayat-ayat Al-Quran atau surah Al-Quran. Yang dimaksudkan oleh saya, oleh penulis, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga adalah fi tafsiri ayati bismillahirrahmanirrahim. Ini baru masuk kepada tafsir. Tafsir bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bab yang keempat, tafsir ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu bab yang keempat. Bab yang kelima, iya kana budu, ayat iya, tafsir ayat iya kana budu wa iya kana stain. Kemudian
Bab yang ke-6 adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian bab yang ke-7 ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bab yang terakhir adalah berupa kesimpulan. Artinya mengenai di sini disampaikan artinya tafsir surat Al-Fatihah bi qaulin kuliyin. Artinya penyampaian atau uraian secara menyeluruh. Itulah bab-bab atau konten atau isi dari buku I'zazul Masih ini. Ya, baik. Artinya di dalam buku ini dari penyampaian Bapak ada 8 bab ya Pak ya? Ya, 8 8 bab. bab. Bagian pertama membahas mengenai nama-nama surah Al-Fatihah. Ya, Selain penyebutan sebagai surah Al-Fatihah ada nama-nama yang lainnya. lain. Kemudian membahas mengenai pembacaan apa yang perlu dibaca sebelum membaca surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran lainnya. Ya. Yang dimaksud adalah pembacaan ta'awuz. Dan kemudian bab ke-3 sampai ke-7 itu membahas ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan bab ke-8 adalah membahas mengenai kesimpulan apa ya? Kesimpulan atau pembahasan surah Al-Fatihah secara menyeluruh. Baik. Mungkin ketika kita membahas mengenai tafsir ya Pak ya, ini tentunya banyak sekali hal-hal atau poin-poin penting yang tentunya Hadrat masih menjelaskan di dalam buku ini. Tentunya ada baiknya kita batasi ya Pak ya. Batasi pembahasan dalam episode kali ini untuk 2 bab saja mungkin ya Pak ya. Baik, kita masuk ke bab pertama mengenai nama-nama lain selain surah Al-Fatihah. Apa-apa saja yang beliau jelaskan di sini? Oke. Di sini tertulis, beliau menuliskan Al-Babul Awal, artinya bab pertama. Fi dzikri asma'i hadhihi surah wa ma yata'allaqu biha. Artinya menyampaikan atau menyebutkan nama-nama dari surah ini. Nama dari surah Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah namanya tidak hanya satu. Itu yang menarik ya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Di sini beliau sampaikan, i'lam anna hadhihi surah laha asmaun katsiratun. Ya. Bagi surat Al-Fatihah itu memiliki banyak sekali nama. Fa'awwaluha Fatihatul Kitab. Nah, seperti nama surah yang kita kenal. Fatihatul Kitab, tetapi ada kata Alkitab. Fatihatul Kitab artinya pembuka Alkitab, pembuka Al-Quran. Wasummiyat bidzalika li'annaha yuftatahu biha fil mushaf wa fis shalah wa fi mawadi'id du'a mir rabbil arbab. Ini menarik. Ya, di sini disampaikan mengapa dinamakan Al-Fatihah atau Fatihah Kitab ya. Dinamakan demikian karena ya dengan perantaraan surat Al-Fatihah itu baik di dalam mushaf Al-Qur'an wa fis shalah, di dalam shalah, wa fi mawadi'id du'a, dan di tempat-tempat kita berdoa ya. Kita berdoa apa saja ya. Kita menyampaikan surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini ya. Jadi tadi disampaikan ketika kita memulai mushaf surat Al-Fatihah, kemudian di dalam sholat pun Al-Fatihah yang itunya, yang rukunya, kemudian di tempat-tempat kita berdoa pun kita berdoa, kita membaca surat Al-Fatihah. Wa indi innaha sumiyat biha lamma ja'allahu hikaman lil Qur'an. Dan menurut pendapatku dinamakan demikian ya. Jadi ketika Allah Ta'ala menjadikan hikmah-hikmah yang terkandung yang dimiliki oleh Al-Quran. Ya, wa muli'a fiha makana ya jami'atan likulli ma yahtajul insanu ilaihi fi ma'rifatil mabda'i wal ma'ad. Ya. Dan sesungguhnya wa muli'a fiha maka nafihi min ahbari wa ma'arifa minallahil manan. Jadi di dalam Al-Fatihah itu syarat atau penuh dengan kabar-kabar ya, informasi-informasi, info-info dan pengetahuan-pengetahuan dari Tuhan yang Maha Pemberi Karunia. Dan sesungguhnya itu adalah merupakan kumpulan
atau kompilasi bagi setiap apa yang menjadi hajat atau kebutuhan insan, ya, fi ma'rifatil mabda wal ma'ad. Artinya mengenai kebutuhan, pengetahuan, ilmu, marifah, baik yang sifatnya dasar, mulai basic ataupun yang untuk bekal nanti ma'ad kembali. Ya. Kama salil istidlal ala wujudi soni. Sebagai contoh adalah seperti diberikannya dalil-dalil untuk eksistensi atau keberadaan sang soni, pencipta. Pencipta, ya, wadoru rotin nubuah, dan keperluan akan kenabian wal khilafah fil ibad. Jadi perlunya nubuah, kenabian, perlunya juga khilafah bagi hamba-hamba. Ya. Tapi di sini disampaikan wa min a'dhamil ahbar wa akbariha innaha tubashiru bizamanil masihil maut. Yang berita yang paling agung, terbesar, terutama adalah kabar suka mengenai zaman kedatangan Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan. Itu baru penyampaian tentang yang pertama, ya. Jadi dinamakan Fatihatul Kitab. Itu baru yang pertama. Di sini disampaikan, saya lewat-lewat saja, itu juga penjelasannya sangat panjang. Kita akan masuk kepada di dalam surat Al-Fatihah itu ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau yang pertama tadi namanya Fatihatul Kitab. Yang kedua adalah Minha Suratul Ham. Di antara nama dari surat Al-Fatihah itu dinamakan juga Al-Ham, yang artinya pujian. Mengapa dinamakan surat Al-Fatihah dengan Al-Ham? Ya, bimaftataha bihamdi rabbinal a'la. Karena surat tersebut dimulai atau dibuka, termasuk pembukaan kan, setelah bismillah, alhamdulillah. Artinya dibuka dengan memuji Tuhan yang maha tinggi. Siapa Tuhan yang maha tinggi? Rabbal alamin. Ya, itu yang kedua. Ya, wa minha ummul Quran. Nama yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam di buku ini adalah Ummul Quran. Artinya induk atau ibunya Al-Quran. Ya, Al-Quran ya 114 surat, tapi Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Mengapa demikian? Bima jama'at matolibahu kullaha bi ahsanil bayan. Dikarenakan merupakan atau menghimpun apa-apa yang dicari atau dibutuhkan oleh insan, ya, dengan penjelasan yang sebaik-baiknya, ya. Jadi di sini diibaratkan seperti mutiara-mutiara Al-Furqan, ya, gitu kan. Kemudian di sini juga fa'innal Qur'an jama'a uluman arba'ata fil hidayah. Dinamakan Ummul Quran juga karena di sini disampaikan bahwa Al-Quran itu menghimpun 4 ilmu. Uluman arba'ah, ya. Ilmu-ilmu yang 4 fil hidayah. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu ada 4 ilmu. Nah, yang pertama di sini beliau sampaikan, ya, ilmal mabda. Yang pertama ilmal mabda, yang kedua ilmal ma'ad, yang ketiga ilman nubuwah, yang keempat ilma tauhidi dzati was sifat. Ya, jadi kalau secara selintas mungkin arti ilmu mabda itu artinya berarti ilmu dasar, basic, ya. Jadi kalau memulai ini segala sesuatu itu ada permulaannya kan, mabda. Kemudian ilmu ma'ad, ya. Artinya ma'ad itu kembali. Nah, segala sesuatu kita akan sampai di tempat kembali. Kemudian yang ketiga ilmu nubuah, ya, ilmu nubuah. Artinya ilmu mengenai perlunya
kenabian. Tadi juga disampaikan kenabian dan khilafah. Kemudian yang keempat adalah ilmu tauhidid dzati was sifat. Tauhid artinya mengesahkan, menyatakan, menjelaskan atau mengikrarkan tentang keesaan Tuhan baik secara zatnya dan secara sifatnya. Itu tadi yang namanya Ummul Quran. Yang menarik lagi beliau menyebutkan, karena bahasanya masih tentang Ummul Quran, di bagian itu beliau sampaikan wa minal mumkin. Ya. Jadi boleh jadi ayyakuna tasmiyata hadhihi surah bi ummil kitab. Kalau tadi Ummul Quran, sekarang ya mungkin saja ya. Jadi ada penamaan, yaitu surat ini dinamakan dengan Ummul Kitab, ya. Kenapa dinamakan kepada Ummul Kitab? Ya, nadron ila goyati ta'limi fi hadal bab fa inna sulukas salikin la yatimmu illa ba'da ayyastawala ala kublihim ijjatur rububiyah, ya, wa dhilatil ubudiyah. Ya, jadi di sini disampaikan karena memperhatikan kepada tujuan utama dari taklim pada bab ini, maka sesungguhnya jadi jalan atau cara yang ditempuh para salik itu tidak akan sempurna, ya, melainkan setelah hati mereka itu lekat dengan kemuliaan rububiyat Allah Ta'ala, dan juga hamba itu ada dalam kerendahan hamba. Nah, jadi artinya ketinggian zat Allah Ta'ala dan kerendahan dari hamba. Kemudian yang sepertinya yang terakhir di penjelasan beliau, wa min asma'i hadhihi surah as-sab'ul masani, ya. Nama berikutnya dari surat Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani. As-sab'u artinya 7, masani artinya tidak hanya sekali, ya. Makanya masani, sani 2, lagi dan lagi gitu kan. Deui. Artinya dibacanya lebih dari sekali. Makanya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau as-sab'ul masani. Apa yang menjadi latar belakang atau sebab dari penamaan as-sab'ul masani? Wasababu tasmiyati innaha musanna. Ya. Dan sebab dari penamaan itu sesungguhnya adalah dikarenakan musanna. Musanna itu wujud 2, ya, wujud 2. Nisfuha sana'ul abdi lirab, separuhnya adalah sanjungan hamba kepada Tuhan. Wa nisfuha atau urrab lil abdil fani. Dan yang kedua adalah pemberian karunia dari Tuhan bagi hambanya yang sudah fana. Jadi ada 2 sisi, ya, makanya dinamakan musanna, ya. Jadi itu yang dinamakan. Kemudian disampaikan lagi di sini, wakila innaha sumiyat al-masani bima innaha mustasnahu min sairil kutubi ilahi, ya. Dinamakan dengan al-masani dikarenakan Al-Fatihah itu mustasnahu. Artinya menjadi penengah, ya, menjadi posisi penengah, ya, dari seluruh kitab-kitab ilahi. Ya. Yang lain kan sudah selesai masa berlakunya. Ya. Kalau ada hukum-hukum yang bertentangan, ya, apa yang jadi mustasnanya adalah pengecualinya, penengahnya adalah Al-Quran, dan induk daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Wala yujadu misluha fit Taurah wala fil Injil wala fis suhufin nabawiyah. Jadi bandingannya atau taranya itu tidak terdapat baik dalam Taurat, dalam Injil ataupun mushaf-mushaf nabi-nabi yang lainnya. Itu ringkas dari
penamaan atau nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ada berapa ya Pak Fija? Jadi ada Fatihatul Kitab, ada yang kedua tadi Alham, kemudian ada Ummul Quran, Ummul Kitab, kemudian As-Sab'ul Masani, ya. Jadi di sini ada disampaikan fahasilul kalam annal Fatihata, ya. Jadi hisnun hasinun, ya. Jadi ringkasnya Fatihah itu adalah merupakan benteng yang membentengi, ya. Kemudian wa nurum mubin, nur yang terang, wa muallimun wa mu'inun, mu'alim dan juga penolong. Itu mungkin yang dapat disampaikan mengenai nama-nama lain daripada surat Al-Fatihah. Baik, cukup jelas ya Pak ya penjelasan yang Bapak sampaikan mengenai nama-nama lain surah Al-Fatihah beserta maknanya, alasan di balik penamaan tersebut. Kita masuk ke bab kedua, yakni mengenai penjelasan mengenai apa yang harus diucapkan ketika menilawatkan Al-Fatihah dan surah-surah lain dalam Al-Quran. Yang dimaksud tentunya adalah ta'awuz. Bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai hal ini? Ini kalau kita membaca Al-Quran, itu ada perintah di dalam surat An-Nahl, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Dari apa mohon perlindungan? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Di bab kedua ini beliau menyampaikan tentang hal itu, ya. Jadi fi syarhi ma yuqalu inda tilawatil Fatihah wal Qur'anil azim a'ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, beliau di sini menulis i'lam ya talibal irfan. Ketahuilah wahai pencari irfan, pencari makrifat. Innahu man ahalla nafsahu mahalla tilawatil Fatihah wal Furqan fa'alaihi yasta'idha minasyaiton. Sesungguhnya siapa yang menempatkan dirinya pada tempat penilawatan Al-Fatihah dan Al-Quran, maka ia harus memohon perlindungan dari setan. Kama ja'a fil Quran. Tadi yang saya bacakan dalam surat An-Nahl. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Fa inna syaitona qad yadkhulu himal hadrati kasarikin. Ya. Di sini aja sampaikan, ya. Karena sesungguhnya setan itu masuk kepada penjagaan atau perlindungan dari hadirat Tuhan laksana para pencuri. Jadi kita bagaimana supaya kita aman, diri kita, rumah kita dari pencuri. Nah itu bayangannya a'udzubillahi minasyaitonir itu seperti itu. Karena fitrah setan ya itu selalu mencuri-curi walaupun tahu itu adalah rumah majikan, ya, rumah majikannya tetapi pemiliknya itu maksudnya, tapi tetap saja mereka melakukan seperti itu, ya. Jadi di sini disampaikan wa yudkhilul haramal asima lil maksumin. Jadi setan itu selalu memasukkan hal-hal yang tidak halal, tidak maslahat, yang haram, ya, kepada orang yang sebenarnya memelihara, ya, kepada zat pemelihara, ya, untuk orang-orang yang diberikan pemeliharaan. Tapi tetap saja setan itu masuk, laksana pencuri tadi, ya. Nah, dengan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aradallahu ay yunajji ibadahu min sawlil khannas. Tujuannya adalah Allah Ta'ala mempunyai iradah supaya atau untuk menyelamatkan atau memberi najat kepada hamba-hambanya tersebut dari serangan khannas, dari serangan setan. Khannas mungkin setan tapi berwujud manusia atau berwujud zat lain, tetapi bisikan dan segala macam yang bisa menghalangi kita dari ibadah yang tujuannya adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sih panjang, ya, tapi itulah, ya. Jadi sebelum kita membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Jazakumullah penjelasan yang telah Bapak sampaikan mengenai 2 bab ini ya Pak ya. 2 bab awal dari 8 bab yang ada mengenai tafsir surah Al-Fatihah di dalam buku Ijazul Masih. Insyaallah taala kita akan membahas kembali bab-bab selanjutnya pada episode yang akan datang. Jazakumullah sekali lagi atas pembahasan yang telah Bapak sampaikan. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Ijazul Masih, masih bagian kedua mengenai pembahasan buku ini. Insyaallah taala dalam episode selanjutnya masih kita akan membahas buku ini. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.